Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel profil tokoh NU Nusa Tenggara Barat Official, media silaturahim, edukatif dan inspiratif. Kali ini kita akan membahas profil Kiai karismatik asal Lombok Tengah, yaitu Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Turmuzi Badarudin. Sahabat PT NNU Channel, tahukah Anda santri pertama Pondok Pesantren Qomarul Huda Bagu ternyata berjumlah 2 orang. Mereka memiliki nama yang sama, padahal mereka berasal dari daerah yang cukup berjauhan. Satu berasal dari Lombok Tengah bagian utara dan yang satu berasal dari Lombok Tengah bagian selatan. Ya, boleh dibilang satu berasal dari kutub utara Lombok Tengah dan yang satu berasal dari kutub selatan Lombok Tengah. Bisa jadi ini salah satu kode alam bahwa Pondok Pesantren Qomarul Huda Bagu akan menjadi pondok pesantren besar seperti yang kita saksikan sekarang ini. Siapakah 2 orang santri tersebut? Namun sebelum kita lanjut video ini, mohon kiranya berkenan menekan tombol subscribe, like, dan share agar sahabat-sahabat dapat notifikasi video-video baru selanjutnya, agar kita semakin kenal dan dekat dengan ulama-ulama kita di Nusa Tenggara Barat dan mengetahui lebih dekat sejarah dan kiprahnya. Semoga dengan ini akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat PT NNU Channel, Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Turmuzi Badarudin lahir di desa terpencil, yaitu Desa Bagu, Kecamatan Pringgerate, Lombok Tengah, pada tanggal 1 April tahun 1936, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram tahun 1355 Hijriah, dari pasangan Haji Badarudin bin Haji Jamaluddin dengan Hajjah Aminah binti Haji Ridwan. Sahabat PT NNU Channel, beliau pertama kali belajar Al-Quran dari ayahnya sendiri, yaitu Tuan Guru Haji Badarudin, dan paman beliau sendiri, yaitu Haji Semaun. Dan ternyata di usia yang masih sangat muda beliau telah menghatamkan Al-Quran tepat pada umur 6 tahun. Pada umur 8 tahun, tepatnya di tahun 1944 Masehi, beliau masuk sekolah rakyat sambil belajar ilmu nahu dan sorof pada Tuan Guru Haji Azhar Bagu. Pada umur 12, tepatnya tahun 1948, beliau mulai menimba ilmu di Pondok Pesantren Darul Quran Bengkel, pimpinan Al-Maghfur Lahu Tuan Guru Haji Soleh Hambali Bengkel. Sahabat PT NNU Channel, kecerdasan Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Turmuzi Badarudin telah tampak sejak masih muda belia. Beliau sambil mengaji di Bengkel telah diperintah oleh gurunya sendiri untuk mengisi pengajian di desanya, yaitu Desa Bagu. Maka sejak saat itu setiap Kamis sore beliau selalu pulang kampung untuk mengisi pengajian malam Jumat di kampungnya sendiri. Tepat pada tahun 1954 Masehi, beliau menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah. Sepulang dari Mekah Al-Mukarramah, beliau kembali ke Pondok Darul Quran untuk mengabdikan diri di pondoknya. Sahabat PT NNU Channel, tahun yang sangat bersejarah untuk beliau adalah di tahun 1962, di mana pada tahun ini terjadi 2 peristiwa yang sungguh besar, yaitu yang akan mengantarkan beliau menjadi tokoh besar di negeri ini dan di Nusa Tenggara Barat ini. 2 peristiwa tersebut adalah: 1, beliau menikah dengan wanita pujaan hatinya, yaitu Hajjah Ummi Halimah, tepatnya pada tanggal 5 Mei tahun 1962. Peristiwa yang kedua yaitu pada tahun ini pula beliau memulai merintis Pondok Pesantren Qomarul Huda Bagu yang kita saksikan saat ini. Tepat di tanggal 28 Mei tahun 2000, beliau meminang wanita solehah yang kedua, yaitu Ummi Hajjah Hidayatul Aini. Sahabat PT NNU Channel, ada hal unik yang terjadi di awal berdirinya Pondok Pesantren Qomarul Huda Bagu ini. Mungkin ini sebuah kode alam bahwa pondok ini akan menjadi pondok besar di kemudian hari. Peristiwa tersebut adalah ternyata santri pertama beliau berjumlah 2 orang.
namun mempunyai nama yang sama, padahal mereka berdua berasal dari daerah yang cukup berjauhan. Satu berasal dari Pemotoh, yaitu Lombok Tengah bagian utara, dan yang satu berasal dari Kateng, yaitu Lombok Tengah bagian selatan. Nama kedua santri tersebut adalah Mulut. Ya, namanya singkat sekali, yaitu namanya Mulut. Namun kemudian Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Turmuzi mengganti nama mereka berdua. Mulut yang berasal dari Pemotoh diganti dengan nama Saifuddin, Mulut yang berasal dari Kateng diganti namanya dengan Lalu Wirebakti. Inilah salah satu peristiwa unik yang terjadi di awal berdirinya Qomarul Huda Bagu ini. Mungkin ini sebuah kode alam bahwa Qomarul Huda Bagu akan menjadi pondok pesantren yang mendunia, yang sangat dikenal di mana-mana. Sahabat PT NNU Channel, siapa saja guru-guru beliau dan kepada siapa saja beliau menimba ilmu? Tunggu jawabannya di pembahasan selanjutnya. Yang pasti tetap di PT NNU Channel, profil tokoh NU Nusa Tenggara Barat, media inspiratif, silaturahim, edukatif dan inspiratif. Sekian dulu dari saya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.